Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Amin. Saudaraku, kita masih ada di dalam pembahasan tentang doa Bapa Kami. Karena doa Bapa Kami ini adalah merupakan suatu pola doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini ada hal yang menarik, yaitu doa yang selalu melibatkan kami atau kita. Doa yang dimulai dengan Bapa Kami yang di surga. Dan di dalam ayat yang ke-11 dia berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan di ayat yang ke-12 dia berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-13 dia berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa bukan aku atau saya, melainkan menggunakan kata kami atau kita? Berarti saudara, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita di dalam doa ini supaya kita tidak menjadi orang yang egois bila kita meminta sesuatu dari Tuhan. Berarti dalam doa ini kita tidak hanya meminta untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang lain juga. Hal ini juga Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat berkata demikian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bila kita memanggil Dia Bapa Kami, berarti setiap kita yang menaikkan doa kepada Tuhan memiliki suatu kerinduan supaya nama Tuhan dikenal banyak orang dan memanggilnya Bapa. Karena tidak semua orang bisa memanggil Dia Bapa kalau Dia tidak diakui sebagai anak. Hanya orang-orang yang telah lahir baru, yang telah diperdamaikan oleh Kristus oleh kematiannya di atas kayu salib, dan yang telah percaya di dalam namanya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, itulah orang-orang yang boleh memanggilnya Bapa. Saudaraku, penting sekali pemahaman ini agar setiap kita yang telah menjadi anak-anaknya ada kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang lain, sehingga banyak orang yang diselamatkan dan memanggil Dia adalah Bapa. Itulah kerinduan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya ini, yang mengajarkan kita tentang doa ini yang dimulai dengan Bapa Kami yang di surga. Saudaraku, hal yang menarik berikutnya adalah di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan untuk menyembah Tuhan dan menguduskan namanya, tetapi Tuhan Yesus juga mempersilakan kita untuk meminta kepada Bapa semua apa yang kita perlu. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11 berkata demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, ayat ini tidak boleh kita terjemahkan secara harfiah, seolah-olah Tuhan yang memberikan makanan langsung dari surga. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita meminta perlindungan dari Bapa di surga, agar Ia memelihara semua apa yang menjadi sumber makanan kita, baik itu pekerjaan kita, usaha kita, termasuk juga kesehatan kita. Karena dengan tubuh yang sehat bisa kita bekerja dan berusaha. Namun dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita hidup dalam kesederhanaan. Tuhan tidak meminta kepada kita supaya kita hidup dalam kemewahan. Namun apabila Tuhan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita minta, berarti itu adalah merupakan suatu anugerah, bonus dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan biarlah semuanya itu kita pergunakan untuk memuliakan namanya, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ingat, kata kami di dalam doa itu artinya bahwa kita tidak hanya meminta untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain juga. Sebab pada waktu kita berdoa tentang kami, berarti sekaligus kita mendoakan orang lain. Saudaraku, bila kita sungguh-sungguh memanggilnya Bapa dan hati kita lekat kepadanya, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita perlu soal makanan dan minuman. Sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-32 berkata demikian, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Rasul Paulus juga menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, yaitu di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kalau firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, yang adalah perkataan Tuhan, pikiran Tuhan, hikmat Tuhan yang telah memberikan kepada kita jaminan tentang hal ini, mengapa kita khawatir? Sebab Ia sanggup memberkati orang-orang yang dikasihinya dengan caranya sendiri. Sebab apabila kita berdoa, beriman, dan hati kita dekat kepadanya, Ia sanggup menjawab setiap doa kita. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus telah mengajarkan ini di dalam doa Bapa kami, supaya kita meminta kepada Bapa segala apa yang kita perlu, yaitu soal makanan dan minuman, maka kita perlu untuk menghampiri Tuhan, untuk meminta apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, karena surga akan menanggapinya, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya. Segala apa yang kita perlukan, bawalah di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Rasul Paulus juga menulis ini di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, berkata, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, siapapun yang mendengarkan siaran ini, bila selama ini engkau ada dalam kekhawatiran, jangan engkau ceritakan kekhawatiranmu itu kepada orang lain, tetapi ceritakanlah kepada Allah di dalam doa. Naikkan doa dan syukur kepadanya, hampiri Dia dengan iman, dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Maranatha.